Woi, 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 kalian nggak bakal percaya sama kisah bocah culun bernama Udin ini. Dari yang awalnya cuma numpang tanya tempat nginep ke putri kerajaan, endingnya malah jadi masuk geng pembunuh elite yang sadis. Gimana ceritanya? Gas kewun, duduk manis, siapin popcorn, kita mulai. Jadi, setelah berminggu-minggu ngemper di jalanan, ada seorang putri yang lagi nyetir kereta. Ia kayak naik Grab versi kerajaan. Terus berhenti karena ngelihat anak muda rada lugu. Siapa dia? Yap, sebut saja Udin. Dia udah keliling dunia bareng teman-temannya. Tiba-tiba, boom! Dari bawah tanah muncul seekor naga tanah. Tapi bukannya kabur, si Udin malah nebas lengannya dan krit, langsung mati si naga. Buset, Udin diam-diam ternyata calon menantu idaman nih. Tapi kisah bahagia tak berlangsung lama, sob. Teman-temannya hilang misterius kayak sinyal di gunung. Udah nyari kemana-mana, ke ibu kota juga, tetap zong. Lalu muncullah gadis cantik. Dia tahu keberadaan teman-temannya. Dan alasan Udin percaya adalah karena dua sesuatu yang besar di depannya. Kalian tahulah maksudnya, bro. Dia minta semua tabungan Udin, janji bakal balik bawa info. Tapi ya, siapa sangka Udin malah kena ghosting. Di situ kadang saya merasa goblok. Udin akhirnya menerima tawaran cewek lain, Arya, dan diboyong ke rumah mewahnya. Tapi nih ya, rumahnya itu bukan rumah biasa, bukan tempat healing, tapi tempat killing. Pas malam tiba, emaknya Arya yang seksi lagi jalan ke kamar. Brak! Langsung dibelah dua sama pedang misterius. Udin langsung sadar, ini bukan prank YouTube, ini pembunuhan beneran. Keluar kamar dan boom! 3 pembunuh muncul kayak boyband sadis. Ada Akami, Joko, dan Mina. Mereka ngebantai semua penjaga kayak lagi main Mortal Kombat. Udin langsung panik, lari-lari kayak bocil ilang di mall buat nyelamatin Arya. Tapi Akami malah pakai kepala Udin buat lompatan ninjanya. Sakit jiwa. Pas Akami mau bunuh Arya, Udin nekat ngelawan. Tapi skillnya ya kayak gamer noob lawan pro player. Udin ditusuk, tapi untung masih punya jimat pemberian teman-teman. Tapi tiba-tiba, plot twist! Leona datang dan buka pintu gudang. Dan disitulah Udin lihat kebenaran. Ruangan penuh mayat korban penyiksaan keluarga Arya, termasuk temannya sendiri, Seo dan Yosu. Setelah semua kejahatan terbongkar, Arya masih songong. Katanya rakyat cuma kayak ternak. Udin pun ambil keputusan. Dia sendiri yang ngasih Arya tiket one way ke neraka. Yosu yang udah sekarat akhirnya bisa tenang dan meninggal dalam pelukan Udin. Sedih, bro. Tapi kisah Udin belum kelar. Leona tiba-tiba muncul, narik rambutnya dan ngumumin, mulai sekarang Udin milik kita. Udin panik tapi nggak bisa apa-apa. Akami ngingetin kalau Leona udah mutusin sesuatu. Ya udah, anggap aja hidupmu udah beda jalur. Udin pun diangkat kayak karung beras sama Joko dan resmi masuk geng sad boy pembunuh berdarah dingin. Keesokan paginya, Udin duduk di samping makam teman-temannya, bertanya-tanya apakah petualangannya memiliki makna. Tiba-tiba Leona muncul dan bertanya apakah ia memutuskan untuk bergabung. Saat Udin bilang belum, Leona membawanya ke Sheila dan memintanya menyemangati. Tapi Sheila malah mengancam akan memotong burung kecil kesayangannya jika ia tidak bergabung dengan Night Raid. Saat Udin ketakutan, Mina masuk dan bertanya kenapa Leona membiarkan orang asing masuk markas. Leona menjawab bahwa Udin sudah menjadi bagian dari mereka. Setelah Mina mengejeknya, Leona membawanya ke tempat latihan, di mana Joko sedang berlatih sendirian. Udin tidak mengenalinya hingga Joko membuka helm dan memperkenalkan diri. Saat mereka berjabat tangan, Leona bercanda bahwa Joko adalah gay dan Udin langsung panik dong. Khawatir kehormatannya terancam. Setelah itu, Leona membawanya bertemu dengan Lubok yang sedang mencoba mengintip gadis-gadis. Lalu mengenalkan Udin pada Akami yang sedang makan daging monster tingkat tinggi yang baru saja ia kalahkan. Ia melempar sepotong ke Leona, tapi tidak memberi apapun kepada Udin karena ia belum menjadi bagian dari kelompok. Pemimpin mereka, Najenda, duduk di sebelah Akami. Saat ia bertanya kenapa Leona bermalas-malasan, Leona mencoba kabur, tapi Najenda menariknya kembali dengan tangan palsunya. Setelah mendengar kisah Udin, Najenda mengundangnya untuk bergabung dan mengatakan bahwa meski ia menolak, ia tetap harus tinggal karena sudah tahu lokasi rahasia mereka. Awalnya Udin datang ke kerajaan kekaisaran untuk mengumpulkan uang demi menyelamatkan desanya dari kemiskinan. Tapi kenyataannya, ibu kota dipenuhi orang korup dan kejam. Karena itu, Joko menyarankannya bergabung dengan Night Raid untuk mengubah keadaan. Najenda pun mengatakan bahwa kelompok mereka adalah tempat yang cocok untuknya. Lagi pula,
Mereka adalah pasukan anti kekaisaran yang dibentuk oleh tentara revolusioner untuk memburu orang-orang korup dan melenyapkan ketidakadilan. Melihat bahwa mereka mencoba menjadikan kastil kekaisaran tempat yang lebih baik bagi warganya, Udin mengira mereka adalah pencari keadilan. Namun mereka malah menertawakannya, mengingatkan bahwa pada akhirnya mereka hanyalah para pembunuh, meski orang-orang yang mereka bunuh adalah orang-orang yang bobrok. Meskipun begitu, Udin tetap ingin bergabung dengan mereka karena ia sadar mereka juga akan membayarnya. Najenda pun mengucapkan selamat padanya dan menyuruh Akami untuk membantu Udin dalam pelatihannya. Tapi selama beberapa hari pertama, ia malah hanya memasak makanan lezat untuk semua orang karena dialah satu-satunya yang tahu cara memasak. Anggota lainnya, kecuali Leona, bersiap untuk menjalankan misi darurat. Mina berkata pada Udin bahwa satu-satunya pisau yang bisa ia gunakan adalah pisau dapur karena lemah seperti perempuan. Setelah itu, Akami membawa Udin menangkap ikan. Setelah melepaskan pakaian luarnya, Akami melompat ke danau, menangkap ikan dengan tangan kosong, lalu melemparkannya ke dalam keranjang. Ia menginstruksikan Udin untuk tetap diam agar bisa menangkap mangsanya. Namun pada akhirnya ia hanya berhasil menangkap 2 ekor ikan. Saat duduk bersama di meja makan, Leona menunjukkan sketsa 2 target mereka selanjutnya kepada Najenda, yaitu Ogre dan Jamal. 2 orang yang sangat korup namun sering menjebak orang miskin demi menutupi kejahatan mereka. Najenda langsung menerima misi itu karena ia membenci sampah seperti mereka. Leona memperingatkan bahwa Ogre adalah lawan tangguh yang selalu dikawal tentara dan memiliki kemampuan pedang yang baik. Karena yang lain sedang tidak ada, Udin ingin ikut dalam misi itu. Namun, berbeda dengan 2 orang lainnya yang menyemangatinya, Akami merasa bahwa membunuh Ogre adalah di luar kemampuannya, karena menurutnya Udin belum memiliki tekad untuk membunuh tanpa ragu. Tapi Udin yakin pada dirinya sendiri dan akhirnya pergi ke tempat Ogre biasanya terlihat. Karena Akami agak kasar padanya, Leona lalu bercerita tentang masa lalunya. Ia dan adiknya, Kyum, dibeli oleh kekaisaran dan dipaksa mengikuti pelatihan sebagai pembunuh bayaran. Ia berhasil menjadi seorang pembunuh yang bekerja untuk kekaisaran. Tapi saat menjalankan misinya, ia menyadari sifat asli kekaisaran. Berkat Najenda, ia bergabung dengan tentara revolusioner dan kehilangan banyak sekutu selama perjuangan. Sementara itu, Akami dan Leona secara diam-diam menghabisi Jamal. Di saat yang sama, Udin memohon kepada Ogre agar mau bicara di tempat yang lebih pribadi. Saat mereka menjauh dari keramaian, ia meminta untuk direkrut ke dalam tentara kekaisaran. Namun, Ogre mengabaikannya dan hendak pergi. Ketika Udin menggenggam pedangnya, Ogre merasakan niat membunuh dan langsung menyerang. Tapi Udin yang unggul dalam kecepatan berhasil menebas perutnya. Ia mengira sudah menang dan membalikkan badan, tapi Ogre mengejutkannya dan menyerangnya habis-habisan hingga menghantamkan Udin ke dinding. Saat melompat dan menyerang dengan tebasan dari atas, Ogre berhasil menangkis dan membalas dengan keras sampai tanah di bawah mereka hancur. Merasa dirinya akan menang, Ogre mulai membual tentang orang-orang yang telah ia jebak. Namun, pengakuan itu membuat Udin sangat murka hingga di luar batas, dan ia menebas kedua lengan Ogre sebelum memotongnya menjadi potongan kecil. Setelah menyelesaikan misinya, ia kembali ke markas. Najenda memujinya, dan ia menyombong pada Akami bahwa ia tidak terluka sedikit pun. Tiba-tiba, Akami melepas bajunya dan si kecil Udin berteriak seperti gadis. Ia heran kenapa Akami melihat-lihat tubuhnya. Namun, Akami senang karena ia tidak terluka dan mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia meminta maaf, tapi Akami tidak menginginkan permintaan maaf. Ia hanya ingin Udin terus kembali dalam keadaan hidup. Setelah pelatihan dengan Akami selesai, Udin ditugaskan pada Mina, meski ia heran kenapa harus dengan yang paling menyebalkan dari semua. Keesokan harinya, Udin dan yang lainnya pergi membunuh para penyusup yang berhasil menemukan markas mereka. Saat mencari, Joko mengenakan baju Zira Incursio, dan Udin terkejut melihat bahwa Incursio benar-benar ada di dunia ini. Sementara itu, Akami menghadapi 3 pembunuh. Saat mereka sedang berbicara tentang bagaimana akan mencincangnya, Akami membunuh 2 dari mereka seketika dengan menggorok leher mereka. Saat yang terakhir mengira ia selamat, kutukan dari pedang, 1 tebasan 1 matinya aktif dan mengakhiri hidupnya. Seorang pembunuh lainnya mencoba melarikan diri dengan membawa informasi tentang Night Raid, tapi Mina langsung mengarahkan meriam besar padanya. Namun, ia disergap dan Sheila melindunginya dengan membelah si pembunuh menjadi 2 menggunakan gunting raksasanya. Mina kemudian menguapkan si pembunuh terakhir dari muka bumi. Di saat yang sama, Leona sudah menghajar pembunuh lainnya sampai mati.
dan Lubok menangkap seorang wanita menarik dengan benang-benangnya. Wanita itu menawarkan tubuhnya untuk dijadikan apa saja, dan sesuai permintaan, Lubok menusuk seluruh tubuhnya dengan kawat. Sementara itu, Udin berhasil mengalahkan satu pembunuh dengan menebas dadanya. 6 pembunuh lainnya menyerangnya bersamaan, tapi ia mengubah mereka semua menjadi daging cincang sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah semua pembunuh mati, mereka berkumpul, dan Joko memuji Udin karena berhasil bertahan hidup. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan terus hidup demi teman-temannya. Keesokan harinya, ia menunggu Mina bangun. Sheila mengatakan bahwa Mina kesulitan bangun sendiri dari tempat tidur. Ia berniat membangunkannya, tapi Najenda menghentikannya karena itu tugas Udin sebagai bawahan Mina. Main, itsumademo neten ja. Mina hampir membunuhnya dengan meriamnya dan menyebutnya sebagai pelopor nafsu, lalu mengajarinya pelajaran dengan serius. Hari itu juga, ia pergi ke ibu kota bersama Mina, karena Najenda menyuruhnya belajar dari Mina. Di sana, mereka bertemu 2 bocah menjijikkan yang sedang mengintimidasi seorang pengungsi kecil. Sebagai hukuman mereka, Udin memotong celana para penjahat itu, dan ketika gadis kecil itu mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya, Mina menasihatinya untuk menjadi kuat agar bisa melindungi dirinya sendiri di lain waktu. Setelah itu, mereka berbelanja keliling ibu kota, dan ketika mereka mampir ke restoran untuk menikmati teh ala Inggris, Udin mengeluh karena sepanjang hari hanya dihabiskan untuk belanja. Maka Mina menghajarnya habis-habisan. Tiba-tiba terdengar keributan. Mereka melihat sekelompok orang disalib dan digantung sebagai eksekusi publik. Hukuman itu dijatuhkan oleh Kaisar Cilik yang sebenarnya sedang dikendalikan secara diam-diam oleh Perdana Menteri Honest. Di ruang kerajaannya, Kaisar memerintahkan seorang pejabat untuk dihukum mati dengan cara ditarik oleh lembu-lembu karena telah berbicara menentang kebijakan pemerintah. Ia melakukan itu atas perintah Honest, dan pria itu mencoba memberitahu Kaisar bahwa si rakus keparat itu sedang menipunya. Namun, Kaisar sangat mempercayai Perdana Menteri tersebut. Seolah vonis mati belum cukup, Honest juga mengatakan pada pria itu bahwa setelah dia mati, dia akan mengurus istri cantiknya dalam segala cara. Pria itu pun memohon agar ada seseorang yang bisa memberikan keadilan pada iblis tersebut. Malam itu, semua anggota Night Raid bersiap membunuh tangan kanan Honest, yaitu Akle, yang menggunakan nama sang Perdana Menteri untuk menculik para wanita. Saat semua anggota bergerak ke arah rumah besar Akle, Mina menjaga jarak cukup jauh, dan Udin yang bertugas mengawalnya menanyakan tentang senjatanya. Senjata Mina, Railin, adalah Imperial Relic yang kekuatannya bertambah sebanding dengan bahaya yang dihadapi penggunanya. Ia mengarahkannya ke rumah besar Akle. Namun, ketika Akle masuk ke dalam bidikan, ia dikelilingi banyak wanita. Udin pun bingung bagaimana cara Mina membunuhnya tanpa melukai yang lain. Mengejutkan, Mina menembak tepat di kepala Akle dan memberitahu Udin bahwa itu adalah tugas biasa bagi seorang pembunuh ulung seperti dirinya. Setelah Akle tewas, para penjaganya langsung panik dan mencari pembunuhnya. Namun, mereka justru berhadapan dengan anggota lain dari Night Raid. 4 penjaga tewas dengan mudah, tapi Akami merasa ada yang tidak beres. Harusnya ada 5 penjaga. Ternyata 1 penjaga menyelinap dan menyerang Mina, membuat Udin harus melindunginya. Penjaga itu dulunya adalah pelatih bela diri. Ia mampu menghindari tembakan railgun milik Mina dan mendekatinya. Udin mencoba membelah kepalanya dengan pedang, tetapi penjaga itu menangkap pedangnya di udara. Udin lalu menahannya dan berkata pada Mina agar menembaknya, karena ia percaya pada kemampuan menembaknya. Saat penjaga itu berusaha lepas, Mina mengisi railgunnya dan menembus dadanya. Namun, tembakan itu juga merusak gaya rambut sempurna Udin, dan ia memukul kepala Mina karena mengaku sebagai penembak jitu. Tak lama, seluruh anggota Night Raid berkumpul kembali. Di waktu yang sama, Zhang Si Algojo membuat kekacauan di kota dengan memenggal 2 penjaga, lalu mengincar sepasang suami istri. Setelah memenggal sang suami, sang istri memohon agar nyawanya diampuni. Tapi Zhang mengatakan bahwa itu salahnya sendiri karena keluar malam-malam. Ia pun memenggalnya juga. Keesokan harinya di markas, Udin berlatih menggunakan pedang besar untuk membangun kekuatan otot, sampai lengannya tidak bisa digerakkan. Joko menyarankan agar dia tidak membuang tenaga untuk gerakan yang tak perlu. Malam harinya, Najenda mengumpulkan semua anggota dan memberitahu tentang pembunuh berantai yang beroperasi di malam hari, yang memenggal siapapun yang ditemuinya. Lubok langsung menebak bahwa itu pasti Zhang.
Ketika Udin bertanya, Mina menjelaskan bahwa dulu Zhang bekerja di penjara terbesar di ibu kota. Setelah Perdana Menteri mendapatkan lebih banyak kekuasaan, makin banyak orang yang dikirim untuk dieksekusi. Setelah bertahun-tahun memenggal para tahanan, Zhang jadi ketagihan dan akhirnya kehilangan akal. Udin ingin segera menghentikannya, tetapi Joko memperingatkan bahwa Zhang mencuri Imperial Relic milik kepala penjara sebelum kabur. Karena itu, Udin harus bertindak bersama yang lain, karena setiap anggota Knight Ride memiliki relik. Udin lalu bertanya tentang relik itu. Najenda menjelaskan bahwa Kaisar pertama ingin melindungi kekaisarannya selamanya. Jadi mereka mengumpulkan material dari monster peringkat Calamity dan logam-logam langka. Pandai besi dan pengrajin terbaik dari seluruh dunia dipanggil untuk membuat 48 Imperial Relic yang hingga kini tidak bisa disamai lagi. Namun, dalam perang sipil besar 500 tahun yang lalu, setengah dari relik itu hilang dan tersebar di seluruh negeri. Akami memiliki One Cut Killer, Murasama, yang menyuntikkan racun mematikan setiap kali melukai kulit dan tidak ada penawarnya. Relik milik Leona memungkinkannya berubah menjadi makhluk buas dengan kekuatan fisik luar biasa. Railgun milik Mina ditenagai oleh semangat juang penggunanya, dan semakin besar bahaya yang dihadapi, semakin besar kekuatannya. Armor Iblis. Inkursio milik Joko memberi pertahanan mutlak tetapi menimbulkan tekanan besar dan akan membunuh pengguna yang tidak layak. Lubok memiliki Crosstail, senjata kawat yang bisa mendeteksi dan menyerang musuh. Sheila menggunakan Ecstasy Scissors, gunting raksasa yang bisa memotong apapun dan juga dijadikan perisai. Namun, kelemahan relik adalah jika dua penggunanya bertarung, salah satu pasti mati. Setelah penjelasan selesai, mereka keluar berburu Zhang dan Akami menyelamatkan Udin dari patroli penjaga kota yang mencari pembunuh berantai. Saat berjalan bersama, Udin bertanya soal kelemahan pedang Akami. Ia pun tahu bahwa hanya sedikit goresan bisa membunuh Akami sendiri, jadi ia harus sangat berhati-hati. Dari atas gedung tinggi, Zhang mengamati anggota Knight Raid dari kejauhan dan mengincar Udin. Setelah minum bersama Akami, Udin pergi buang air kecil di gang. Tiba-tiba ia melihat Sayo dan langsung mengejarnya ke sebuah lapangan kosong. Ia memeluknya karena mengira Sayo masih hidup. Namun, Zhang mengolok-oloknya, bertanya apakah dia akan mengatakan, "Apakah kamu homo karena memeluk laki-laki?" Zhang menggunakan reliknya untuk berubah menjadi seseorang yang sangat berarti bagi Udin. Marah besar, Udin mencabut pedangnya, tapi kaget karena tahu bahwa Zhang bisa membaca pikirannya berkat relik miliknya. Saat Udin menyerbu ke arahnya, Zhang sudah tahu persis bagaimana ia akan menyerang dan dengan mudah menghindari serangannya. Memanfaatkan momen itu, ia menebas perut Udin dengan pedang pembunuhnya dan merasa terhibur melihat ekspresi ketakutan di wajah Udin. Namun, Udin segera menenangkan diri dan kembali menyerang Zhang. Seperti sebelumnya, Zhang bisa membaca pikirannya dan melukai seluruh tubuhnya dengan rentetan tebasan. Zhang ingin Udin memohon untuk hidupnya dan memanggil teman-temannya, karena melihat mangsanya memohon selalu memberinya kenikmatan. Tapi Udin menolak untuk memohon kepada makhluk jelek seperti tikus raksasa itu. Tidak punya pilihan lain, ia mempertaruhkan hidupnya pada satu serangan dan menerjang Zhang dengan segenap tenaga. Meski ia berhasil menggores wajah Zhang, ia juga menerima luka besar di punggungnya. Marah karena anak kecil seperti Udin berhasil menggoresnya, Zhang balas menyerang dengan murka, tapi Akami menghadangnya dengan pedangnya. Ia senang melihat bahwa Udin berhasil mengalahkan musuhnya secara mental. Namun, Zhang menggunakan penglihatan tembus pandang dari relik kekaisarannya untuk melihat rencana Akami. Saat Akami menerjang ke arah Zhang, keduanya bertukar serangan, sampai akhirnya Akami berhasil mendorongnya mundur dengan tendangan. Menyadari bahwa pikirannya bisa dibaca, Akami mengosongkan pikirannya sepenuhnya. Tapi Zhang masih bisa melihat masa depan dan memprediksi gerakannya. Ia sempat menggores paha Akami dan bertanya apakah ia juga mendengar suara-suara dari orang-orang yang telah dibunuhnya, suara-suara yang memanggilnya untuk ikut ke neraka. Zhang selalu diganggu suara-suara itu karena telah memenggal begitu banyak tahanan. Tapi ketika Akami menjawab bahwa ia tak pernah mendengar suara apapun, Zhang marah dan memunculkan halusinasi sosok adik Akami, Kuromi. Mengira bahwa Akami tak akan menyerang adiknya sendiri, Zhang maju menyerang. Namun tanpa ragu, Akami menebas adiknya dan membuat Zhang terkejut akan betapa dinginnya dia. Akhirnya Zhang melepaskan semua kekuatannya dalam pertarungan terakhir. Mereka saling menyerang hingga Akami berhasil menghancurkan pedang pembunuhnya dan menggorok lehernya.
Beberapa detik sebelum ajal, suara-suara di kepala Zhang menghilang dan ia berterima kasih kepada Akami karena telah membebaskannya dari hidup yang menyedihkan. Malam itu, saat sedang tidur, Udin bermimpi tentang teman-temannya dan tiba-tiba terbangun hanya untuk melihat Sheila tidur di sebelahnya karena giliran dia menjadi pengawasnya hari itu. Ketika Sheila terbangun, kecerobohannya membuat kacamata jatuh dan ia sempat mengira Udin adalah patung kayu di meja. Saat Lubok dan Najenda sedang sarapan buah, Lubok bertanya apakah bijak menugaskan Sheila untuk membimbing Udin mengingat sifat cerobohnya. Tapi Najenda berpikir bahwa rekrutan baru membutuhkan sosok yang lebih tua untuk membimbingnya. Di saat yang sama, Udin sedang berlatih berenang dengan baju zirah untuk membangun daya tahan tubuhnya, meski ia mengeluh karenanya. Sheila menjelaskan bahwa itu bagian penting dari kurikulum pelatihan pembunuh. Karena tak memiliki tugas di markas akibat kecerobohannya, Sheila bisa sepenuhnya fokus melatih Udin. Saat mencoba memasak, ia malah membakar dirinya sendiri. Saat belanja, ia menghabiskan anggaran 1 bulan. Bahkan, saat mencuci pakaian, ia tidak sengaja memasukkan Mina ke dalam mesin cuci. Sejak itu, Najenda tak lagi memberinya tugas. Ketika kacamatanya jatuh lagi saat bangkit berdiri, Udin bertanya kenapa ia menjadi pembunuh jika tak bisa melakukan satu hal pun dengan benar. Sheila bercerita bahwa ia tumbuh di distrik industri ibu kota dan selalu menjadi beban karena kecerobohannya. Banyak orang mengira otaknya sudah longgar. Namun, ada seorang gadis kecil yang tak pernah menertawakannya. Gadis itu adalah teman pertama dan satu-satunya yang ia miliki, dan mereka menghabiskan banyak waktu bersama. Suatu hari, mantan pacar gadis itu masuk ke rumah dalam keadaan mabuk dan mencoba mencekiknya. Tanpa ragu, Sheila langsung menebas leher pria itu. Saat temannya gemetar ketakutan, Sheila hanya berdiri tenang tanpa merasa apapun. Setelah kejadian itu, temannya tak pernah menemuinya lagi. Beberapa hari kemudian, teman-teman pria itu membunuh orang tua Sheila dan berusaha membunuhnya juga. Meski dikelilingi orang bersenjata, ia tak merasakan emosi apapun dan membunuh mereka satu persatu dengan kejam. Tragedi itu membuatnya sadar bahwa sekrup longgar di otaknya justru menjadikannya pembunuh luar biasa. Sejak itu, ia hidup sebagai pembunuh bayaran. Setelah selesai bercerita, Joko keluar dari sungai untuk memamerkan ototnya dan mereka semua kembali ke markas. Najenda ingin Udin mencoba relik kekaisaran milik Zhang, tapi hal pertama yang dilakukan si bujang polos itu adalah melihat para gadis tanpa pakaian pelindung. Ia ingin menyimpan relik itu selamanya. Namun saat kekuatannya tiba-tiba hilang, ia sadar bahwa relik itu tidak cocok untuknya. Karena Udin tak bisa menggunakannya, Najenda memutuskan untuk mengirim relik itu ke tentara revolusioner. Akami mengatakan bahwa misi paling penting kedua bagi anggota Night Raid adalah mengumpulkan relik kekaisaran. Ketika Udin bertanya tentang relik kekaisaran terkuat, Najenda menjawab bahwa relik es milik Esdit berada di utara. Ia sedang menundukkan ras utara sebagai pahlawan bernama Numa yang belum pernah kalah sekalipun. Karena jumlah pengikutnya sangat besar, kekaisaran mengirimkan prajurit dan jenderal terkuat mereka untuk menghadapinya. Karena relik bermacam-macam, Udin berharap ada relik yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi Joko langsung menghancurkan harapannya dan mengatakan bahwa relik seperti itu tidak ada. Mendengarnya, Udin sangat terpukul karena selama ini ia bertarung dengan harapan itu. Tapi Akami menyuruhnya melepaskan khayalan itu jika benar-benar ingin mengubah dunia. Malam itu, Udin duduk sendiri di tebing. Menyadari ia pasti sedang sedih, Sheila mendekatinya dan memeluknya. Itulah pertama kalinya Udin merasakan sentuhan dari seorang wanita. Sementara itu, di wilayah utara, semua prajurit utara membeku dalam es. Dan pemimpin mereka yang terkenal, Numa, kini menjadi penyemir sepatu pribadi milik Esdeip. Keesokan harinya, Leona mengajak Udin ke daerah kumuh untuk menunjukkan tempat ia dibesarkan. Tapi karena ia masih berutang pada banyak orang di sana, semua orang langsung mengejarnya. Saat melarikan diri, Udin terpisah dari Leona dan jiwanya serasa lepas dari raganya. Saat menyadari bahwa ia sama sekali tidak tahu tentang tempat itu, seorang perwira kekaisaran bernama Seryu menemukannya. Ia membawa imperial relik bernama Koro yang mampu mendeteksi penjahat. Ketika Udin mengatakan bahwa ia tersesat di daerah kumuh, Seryu langsung menggenggam tangannya untuk menunjukkan arah. Namun, Koro menjadi marah karena tuannya menggenggam tangan orang lain. Setelah mengantar Udin kembali ke pintu masuk kawasan kumuh, Seryu memintanya untuk tetap aman, lalu berlari pergi mengejar para pelaku, anggota Night Raid.
Saat masih menjadi kadet, Ogre melatih Seryu dalam bela diri, dan karena melihat tekad membara dalam dirinya, ia menawari Seryu untuk pergi ke dokter yang bisa memodifikasi tubuhnya. Seryu dengan senang hati menerima tawaran itu. Sejak tuannya dibunuh oleh Night Raid, Seryu bersumpah akan memburu dan membunuh setiap anggota mereka. Bersatu kembali dengan Leona, mereka berdua pergi ke distrik lampu merah di ibu kota. Menggunakan relik miliknya, Leona berubah menjadi seekor singa betina dan melompat dari atap ke atap hingga mencapai sebuah gedung di mana para gadis dibius dan dipaksa melakukan hal-hal keji. Semua gadis itu menjadi kecanduan berat. Ketika salah satu dari mereka tidak mendapatkan cukup obat, penawannya memukulnya. Leona berkata pada Udin bahwa ia sudah mengenal gadis itu sejak kecil. Saat menyusup ke dalam gedung, Udin berlari dan membunuh 2 penjaga dengan 1 tebasan per orang, lalu membelah isi perut penjaga lainnya. Leona dikepung dari segala arah oleh para penjaga. Saat mereka menyerangnya, ia menghindari semua serangan dan menumbangkan mereka hanya dengan tangan kosong dalam sekejap. Salah satu pemimpin mereka mencoba menembak Leona, namun Udin menebasnya jadi 2 sebelum sempat menarik pelatuk. Leona mengangkat pria terakhir dengan menjambak lehernya, lalu menghajarnya hingga isi perutnya terburai. Setelah misi selesai, mereka pergi dan Leona berkata bahwa tak perlu khawatir, karena seorang dokter akan merawat para gadis. Menyadari bahwa semua itu telah diatur oleh Leona, Udin berkata bahwa sebenarnya dia orang yang baik hati. Namun Leona ingin menunjukkan sisi liarnya juga. Pada saat yang sama, Sheila dan Mina kembali setelah menyelesaikan tugas mereka. Namun Seryu sudah menunggu mereka di jalur pelarian. Setelah memastikan bahwa mereka memang anggota Night Raid, Seryu berkata bahwa mereka harus bersiap menghadapi ajal, karena ia akan membuat mereka menebus dosa di hadapan keadilan mutlak. Karena Seryu tahu identitas mereka, Mina menawarinya kesempatan untuk bergabung, atau mereka harus membunuhnya. Tapi Seryu tidak berniat kabur, ia ingin membalas dendam, karena orang yang ia anggap sebagai tuan telah dibunuh oleh mereka. Ketika Mina menembak, Koro berubah dari anjing lucu menjadi makhluk mengerikan, menyerap semua serangan mereka. Seryu menembaki mereka dengan pistol tonanya, dan saat Sheila dan Mina menghindar, Koro menerjang mereka dengan mulut penuh ribuan gigi tajam. Sheila menebas wajahnya, mengira makhluk itu sudah mati dan mulai mendekati Seryu. Tapi Koro langsung beregenerasi seketika. Setelah Mina menghantamnya dengan pumpkin, ia mengingatkan bahwa relik hidup seperti Koro pasti memiliki inti di suatu tempat dalam tubuhnya. Jika tidak dihancurkan, Koro akan terus beregenerasi. Di bawah perintah Seryu, Koro memanjangkan lengannya dan menghantam mereka dengan pukulan bertubi-tubi. Sheila menahan serangan itu menggunakan gunting raksasanya agar Mina bisa melompat dan meledakkannya. Namun ia gagal menemukan inti Koro dan makhluk itu kembali pulih. Memanfaatkan asap dari serangan Mina, Sheila mendekati Seryu, membutakannya dengan kemampuan dari saudarinya dan mencoba menebas tubuhnya. Tapi Seryu mampu menangkis dengan pisau di lengannya. Ketika Koro hendak membantu, Mina menembaknya agar menjauh dari Sheila yang berhasil memojokkan Seryu ke pagar logam. Seryu kabur ke hutan tapi tersandung batu. Sheila menebas kedua lengannya. Namun ternyata Seryu memiliki senjata tersembunyi di lengannya. Mengira Sheila sudah tak berdaya, ia menembaknya. Tapi Sheila menangkis dengan guntingnya dan memotong lengannya lagi. Dalam keadaan putus asa, Seryu mengaktifkan Koro dalam mode berserker dan makhluk itu menangkap Mina, lalu mulai menghancurkan tulangnya satu persatu. Sheila berhasil menebas lengan Koro sebelum tubuh Mina remuk. Namun, ia tertembak di dada oleh senjata tersembunyi di dalam mulut Seryu. Lalu tubuhnya dibelah 2 oleh mulut mengerikan Koro. Sambil menangis, Mina mengambil senjatanya dengan lengan yang patah dan mendekati Seryu. Tapi polisi kekaisaran datang untuk membantu Seryu dan tak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaganya, Sheila menggunakan kemampuan saudarinya untuk membutakan semua orang demi memberi waktu Mina kabur. Ia ingin terus bertarung, namun Sheila memohon padanya untuk lari. Menghormati permintaan terakhir itu, Mina akhirnya melarikan diri. Sesaat sebelum ajal, kenangan manis bersama Night Raid terlintas di benak Sheila. Sheila akhirnya berhasil dibunuh sambil tubuhnya dikuyah. Seryu tertawa seperti gadis paling bahagia di dunia, meskipun kedua lengannya telah terpotong. Ia merasa puas karena berhasil membunuh salah satu anggota Night Raid. Mendengar kematian Sheila, semua orang diliputi kesedihan. Udin bertanya pada Mina siapa pelakunya, agar ia bisa membalas dendam. Najenda mencoba menghentikannya, karena jika ia nekat, maka ia hanya akan menyusul Sheila ke alam baka. Tapi Udin tak berhenti mengoceh, hingga Joko memukulnya dan berkata bahwa hidupnya terlalu berharga untuk dibuang sia-sia.
Najenda memperingatkan bahwa mulai sekarang mereka akan bertarung melawan lebih banyak pengguna relik dan semua harus bersiap. Sementara itu, Jenderal Esdit kembali setelah menghancurkan pasukan utara. Ones merasa selama Esdit masih hidup tak ada yang berani melawan kekuasaan Kaisar dan ia bisa terus mengendalikan kekaisaran dari balik bayangan. Kaisar memberinya banyak koin sebagai hadiah, tapi ketika Esdit mengatakan bahwa ia ingin memburu Night Raid bersama bawahannya, sang kaisar bingung hendak memberinya hadiah apa dan bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Esdit ingin merasakan cinta, jadi sang kaisar menyarankan agar ia menikah dengan Hones. Namun, ia menolak karena Hones memiliki tekanan darah tinggi dan bisa meninggal kapan saja. Karena opsi itu tidak memungkinkan, Esdit mengatakan bahwa tidak banyak pria yang bisa memenuhi standar ketat Esdit dan setuju untuk membuat daftar semuanya untuk sang kaisar. Beberapa hari kemudian, Mina masih kesulitan makan sendiri karena luka-lukanya, jadi Akami menyuapinya langsung. Udin menyadari bahwa Akami terlihat sangat tenang meskipun sahabatnya baru saja meninggal, dan ia mulai memahami betapa menyakitkannya menjadi seorang pembunuh bayaran. Sementara itu, untuk menangkap para anggota Night Raid, Esdit memberi tugas baru kepada 3 binatangnya. Larut malam, Udin bertemu dengan Akami yang membuatkan hidangan favorit Sheila untuk mengenangnya. Udin memuji Akami yang tampak begitu tabah meski baru kehilangan sahabat. Namun sebenarnya Akami juga sangat terpukul atas kematian Sheila. Sambil memeluk Udin, ia berkata bahwa ia tak pernah bisa terbiasa dengan rasa kehilangan orang yang ia sayangi. Namun ia tidak membiarkan rasa sakit itu menghalangi misinya. Dengan air mata yang mengalir dan tubuh gemetar karena duka, Udin meninju dirinya sendiri karena gagal memahami apa yang dialami Akami. Ia meminta maaf dan berjanji akan tetap hidup demi menyongsong zaman baru di mana semua orang bisa hidup damai.